Saudara Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional dan sejumlah pejabat berwenang untuk menyelesaikan polemik keracunan MBG. Pemerintah memastikan akan melakukan perbaikan terhadap tata kelola pelaksanaan MBG. Saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Ribuan siswa dari beberapa jenjang pendidikan menjadi korban keracunan MBG di Bandung Barat. Jumlah ini menjadi catatan terbanyak dibandingkan beberapa daerah lain di Indonesia yang mengalami kejadian serupa. Kasus keracunan MBG ini pun mendapat perhatian dari Presiden Prabowo setibanya di tanah air. Prabowo bakal memanggil Kepala Badan Gizi Nasional dan menegaskan jangan sampai ada politisasi terkait program makanan bergizi gratis. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, ya. Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Nani Esdeyang mengungkap ada sejumlah politisi yang meminta proyek dapur untuk program MBG. Ia mengaku kesal lantaran bukannya membantu program MBG, justru meminta proyek dapur. Nani kembali mengingatkan sejumlah mitra untuk turut mengawasi pelaksanaan MBG. Dirinya pun tidak mentolerir pemberian makanan yang tidak sesuai ketentuan. Kan program kasihan, banyak anak-anak nggak bisa makan, kita mau ngasih makan kok rebutan mau. Makanya ada, serius nih, ada yang WA saya, Mbak, saya jawab, kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan malah minta dapur, ya kan? Langsung saya blok. Nah aja lu ngurusin dapur, ya kan? Nah, iyalah, saya nggak mau kayak begitu ya. Sekali lagi, saya minta para mitra untuk ikut mengawasi dan bertanggung jawab. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh. Karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu. Makanan yang diterima tidak dalam kondisi segar menjadi salah satu penyebab keracunan massal. Ahli gizi masyarakat Dr. Tan Sot Yen menyatakan salah satu evaluasi yang perlu diperhatikan adalah mengenai tata kelola pembagian MBG. Tiap dapur SPPG harus bisa memastikan kondisi makanan yang diterima oleh siswa dalam kondisi layak makan. Ya, pertama tentu saja dari pertama kali MBG diselenggarakan, kita sudah ribut dengan masalah tata kelola. Tata kelola itu termasuk bukan cuma sekedar HACCP-nya saja yang mesti diperhatikan, tetapi juga bagaimana setiap SPPG itu punya keseragaman. Ya, jadi keseragaman dalam pengertian bahwa sudah ada di dalam dokumen BGN sendiri bahwa suhu aman itu dijaga penting. Ya, jadi suhu aman itu adalah bicara tentang keluar dari suhu kritis. Barangkali teman-teman harus tahu bahwa antara 5 sampai dengan 60 derajat Celcius kita anggap sebagai suhu kritis. Suhu kritis itu adalah suhu di mana kontaminasi bakteri bisa tumbuh ya. Nah, itu sebabnya kenapa makanan yang akan dibagikan itu harus dalam kondisi suhu di atas 60 derajat. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan MBG, pemerintah telah menutup sementara sejumlah dapur SPPG yang tidak memenuhi standar. Pelaksanaan evaluasi MBG juga turut dilakukan pemerintah guna memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah sudah mengambil langkah dengan menutup dapur SPPG dan memanggil Kepala BGN untuk memitigasi kasus keracunan massal.
Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Ada Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor, Profesor Ali Homsan. Dan ada pula Lalu Hadrian sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, saya ke Pak Lalu dulu nih. Pak Lalu, tadi kan Ya. kita sore sudah sama-sama menyaksikan instruksinya Presiden Prabowo ke Menko Pangan. Tutup dulu SPPG yang bermasalah sementara. Begitu, ini menutup celah juga untuk terjadinya kembali insiden serupa, insiden keracunan massal pada saat menyantap MBG. Tapi menurut pertanyaan saya, apakah langkah ini sudah cukup menurut Pak Lalu? Atau saya jangan-jangan wondering juga, jangan-jangan butuh undang-undang khusus untuk mengawasi rantai pasok makanan MBG di tingkat sekolah, Pak Lalu? Ya, pertama saya sepakat ya dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, terutama instruksi Pak Presiden Prabowo bahwa untuk SPPG atau dapur-dapur yang bermasalah ini ditutup sementara waktu. Sementara waktu ya artinya untuk melakukan evaluasi-evaluasi yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saya melihat bahwa program MBG ini adalah investasi di dunia pendidikan. Nah, karena program ini sangat baik, maka kami di Komisi 10 yang membidangi atau bermitra dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu sangat sepakat bahwa program ini untuk terus dilanjutkan. Nah, yang kedua, langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini cukup taktis, cukup sigap, cukup tepat untuk mensterilkan dulu kondisi yang terjadi hari ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga bahwa pertama, MBG atau makan bergizi gratis yang dikelola oleh BGN ini tentu harus dievaluasi secara berkala. Yang kedua, keikutsertaan pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan MBG ini, terutama di sekolah-sekolah, ya harus terus dilakukan. Yang saya maksud adalah BGN dalam hal ini harus terus untuk membuka komunikasi kepada seluruh stakeholder pendidikan. Karena sasaran dari MBG ini adalah siswa-siswi kita yang notabene hari ini sedang bersekolah di SD, SMP, SMA maupun SMK. Jadi pemerintah daerah selaku pembina pendidikan baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi juga harus dilibatkan. Yang ketiga, lingkungan sekolah atau stakeholder pendidikan yang ada di sekolah juga tentu harus dilibatkan juga, diajak diskusi, diajak bicara terkait dengan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka mensukseskan program MBG ini. Pada prinsipnya kami di Komisi 10 sangat sepakat MBG ini dilanjutkan karena merupakan investasi jangka panjang untuk dunia pendidikan kita. Sepakat, tidak ada satu pihak pun saya rasa ya yang meragukan positifnya program MBG ini. Tapi ya itu tadi, harus benar-benar diawasi dan harus benar-benar juga diterapkan higienisme terhadap penyajian MBG itu sendiri agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tadi saya menyimak pernyataan Pak Lalu, sebenarnya pemerintah sudah cukup taktis kalau kata Pak Lalu ya untuk mengidentifikasi masalah ini, termasuk dengan menutup SPPG sementara. Pertanyaan saya ke Prof. Ali. Prof. Ali, menurut Anda kendati pemerintah sudah menyatakan hal itu, apakah pemerintah artinya sudah bisa mengidentifikasi SPPG yang bermasalah? Ya, saat ini saya kira SPPG bermasalah itu tentu saja yang mempunyai kasus-kasus keracunan. Tetapi nanti ketika pemerintah sudah mewajibkan SLHS, sertifikasi layak hygiene dan sanitasi, maka kita akan menemukan lagi mungkin ada dari 9.000 sekian SPPG, itu mungkin ada yang belum memenuhi syarat SLHS tadi. Nah, oleh karena itu kalau sekarang ini kaitannya adalah dengan persoalan keracunan yang tentu saja langsung ditutup oleh pemerintah sementara bagi SPPG yang bermasalah tersebut. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan Kementerian Kesehatan, nanti akan dilakukan SLHS oleh dinas-dinas kesehatan dan itu tentu saja memerlukan waktu. Karena proses SLHS itu memerlukan waktu bisa 1-2 minggu untuk melaksanakan sertifikasi. Dan kalau kita cermati sekarang setiap kabupaten itu jumlah SPPG-nya bervariasi. Sebagai contoh di Sukabumi itu sekitar 70 SPPG. Di Kupang itu sekitar 10 SPPG. Sehingga kecepatan melakukan SLHS itu akan sangat tergantung seberapa cepat nanti Dinas Kesehatan bisa melakukan proses SLHS ini dari sekian banyak SPPG yang jumlahnya secara total sekarang sudah mencapai 9.000 lebih.
Oke, tapi kalau kita bicara tata kelola, Prof, apakah SPPG yang ditutup ini, yang bermasalah ditutup ini juga sudah cukup atau harus ada juga tingkatan yang lebih atas lagi yang dievaluasi? Kalau bicara tata kelola ya, Prof ya? Ya, ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini dengan keracunan-keracunan yang terjadi, itu pasti ada 3 hal yang perlu dicermati, yaitu pertama adalah makanan basi, yang kedua adalah makanan yang tidak masak di prosesnya, yang ketiga adalah persoalan air yang tersedia. Oke. Jadi 3 hal ini, kemudian tentu saja ada lagi persoalan bahan baku. Nah, ini kalau kita lihat dari 9.000 yang mengalami keracunan itu ada beberapa, ya tentu saja semakin banyak SPPG itu peluang terjadinya pasti ada saja terjadi. Nah, oleh karena itu dengan keinginan pemerintah untuk menerbitkan SLHS bagi semua SPPG itu nanti merupakan langkah yang lebih tepat lah. Karena selama ini SLHS ini mungkin belum merupakan suatu kewajiban. Nah, nanti ketika SPPG ini jumlahnya mencapai 32.000, ini tentu kalau bisa dipersyaratkan dulu jangan berdiri sebelum mempunyai SLHS. Jangan diberi pekerjaan MBG sebelum mempunyai SLHS. Dan itu akan sangat menekan, mengurangi terjadinya keracunan. Oke, Pak Lalu saya kembali ke Anda. Masih bicara soal tata kelola. Kalau bicara tata kelola, apakah, saya wondering juga, apakah sebelumnya terkait tata kelola MBG ini pernah nggak sih dibahas di DPR, di Komisi 10 lebih spesifik lagi? Karena bermitra dengan misalnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga dengan BGN sendiri begitu, terkait standarisasi dapur, sampai makanan tiba ke penerima. Kalau bicara tata kelola, tadi sudah pernah dibahas soal ini, Pak Lalu? Ya, saya kira kalau tata kelola, saya meyakini bahwa teman-teman di Komisi 9 ya, karena BGN ini kan bermitra dengan Komisi 9. Ya. Teman-teman di Komisi 9 pasti sudah menanyakan, kemudian mendapat penjelasan yang rinci dari Kepala BGN. Nah, kami di Komisi 10 juga, karena memang sasarannya adalah sekolah, siswa-siswi kita yang ada di sekolah-sekolah juga, di dalam rapat-rapat resmi kami dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami meminta langsung kepada Pak Menteri Pendidikan Dasar untuk berkoordinasi dengan Kepala BGN terkait dengan tata kelola, kemudian proses mulai dari proses di dapur sampai dengan distribusi di sekolah-sekolah. Bahkan kami ketika melihat kejadian-kejadian di beberapa tempat di Jawa Barat misalnya, kemudian di daerah-daerah lain yang mengalami keracunan, kami melihat dari 2 sisi. Dari sisi BGN-nya, kemudian dari sisi sekolah maupun dinas pendidikan yang ada di daerah tersebut. Dari sisi sekolah, tentu kami meminta agar di sekolah tersebut disiapkan wastafel misalnya, disiapkan sarana untuk mencuci tangan dan lain-lain. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka menunjang juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai macam hal, terutama yang menyebabkan terjadinya keracunan itu tadi. Nah, di sisi lain kami meminta Dinas Pendidikan untuk terus berinisiatif. Nah, tentunya kami meminta melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Dinas Pendidikan setempat untuk berinisiatif untuk melakukan pengawasan-pengawasan terhadap distribusi dan pelaksanaan dari proses makan bergizi gratis ini. Ya, saya lihat juga. Yang kita lakukan. Oke, saya lihat juga di beberapa sekolah sebenarnya guru-guru di sekolah itu juga ikut aktif, proaktif gitu ya, untuk mengecek standarisasi makanan yang akan dibagikan kepada siswa. Nah, ini juga diharapkan melalui Dinas Pendidikan dikatakan Pak Lalu tadi bisa memberikan juga imbauan kepada guru-guru untuk bisa juga ikut berpartisipasi begitu ya Pak ya? Kira-kira seperti itu ya Pak? Iya. Oke. Betul, Baik. Mas. Baik. Nah, saya ingin lebih dalam ke Pak Ali, Prof Ali, soal penyebab utama dari peristiwa ini dari perspektif ilmu pangan, Prof Ali. Nah, seperti misalnya kontaminasi bahan baku atau proses pengolahan. Bagaimana MBG bisa direformasi menurut Anda untuk memastikan kandungan gizi tetap aman bagi anak-anak usia sekolah, Pak? Ya, kalau kandungan gizi saya percaya bahwa di setiap SPPG ini sekarang sudah ada ahli gizi, sehingga mereka bisa menghitung berapa kalori, berapa protein yang dibutuhkan untuk anak balita maupun anak-anak usia sekolah. Sehingga mereka sudah bisa merumuskan 20 siklus menu yang harus dimasak oleh mereka sehingga mengurangi kebosanan terhadap menu yang disajikan MBBG.
MBG ya. Ya. Nah, tetapi kemudian ketika kita bicara tentang SPPG menyediakan 3.000 porsi dan penjamah makanan harus bekerja misalnya dari jam 3 dini hari ya sampai itu distribusi pukul 11, itu tentu suatu proses yang cukup panjang. Nah, oleh karena itu kalau kita bisa mengatakan SPPG ini semacam sentralisasi dari pusat, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, saya berpikir bagaimana kalau desentralisasi sehingga dibutuhkan SPPG yang ukurannya lebih kecil daripada 3.000 porsi. Karena Indonesia ini jangkauannya sangat luas, geografinya juga sangat luar biasa, sehingga ketika kita mengurangi porsi dari setiap SPPG itu ada yang kelasnya 500, ada yang kelasnya 1.000, itu barangkali lebih eligible dan kemudian juga akan mengurangi peristiwa-peristiwa keracunan ketika penyiapan makanan itu tidak dilakukan terlalu dini. Kalau dengan target 500 porsi, barangkali pemasak itu bisa melakukan mulai jam 6 pagi, di dalam proses pemasakan, distribusi jam 11 siang, itu akan sangat mungkin untuk dicoba. Oke. Nah, ini kan sebenarnya publik juga ada yang memiliki pendapat begitu Prof. Ali, bahwa sebaiknya SPPG atau kegiatan MBG ini juga ya dihentikan dulu lah sementara untuk mengetahui hasil evaluasi menyeluruhnya begitu. Karena dari hulu ke hilir juga harus dipastikan bahwa standarisasi pelaksanaan MBG ini bisa benar-benar lancar begitu. Nah, menurut Anda apakah itu perlu dilakukan atau cukup yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat? Saya akan tanyakan itu kepada Prof. Ali setelah jeda, Prof. Mohon maaf, kita akan kembali sesaat lagi. Sampai Indonesia Malam. Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dapur MBG saat ini diwajibkan memiliki sertifikasi layak higienis dan sanitasi atau SLHS. Hal ini dilakukan sebagai langkah evaluasi akibat maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa anak-anak akibat pemberian MBG. Sertifikat layak higienis dan sanitasi itu syarat, ya. Tetapi setelah pasca kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus, harus atau wajib hukumnya, ya, setiap SPPG harus punya SLHS, harus. Masih membahas hal ini, tadi saya sebelum jeda bertanya kepada Prof. Ali. Prof, tadi kalau saya tanyakan, ada sebagian pihak, ada sebagian publik juga yang bertanya-tanya, apakah sudah cukup langkah yang dilakukan pemerintah saat ini untuk menutup sementara SPPG yang bermasalah. Sedangkan banyak juga ya informasi-informasi yang beredar sebenarnya masalahnya itu ada dari hulu ke hilir. Bagaimana menurut Anda nih, Prof. Ali? Ya, saat ini SPPG di Indonesia itu jumlahnya 9.400. Dan 79 itu yang diidentifikasi bermasalah sudah mendapat teguran dari BGN dan penutupan sementara dengan adanya kasus-kasus keracunan. Jadi tentu saja kita memang tidak bisa menghukum SPPG yang tidak bersalah dengan proses penutupan karena itu tidak adil. Ya, jadi yang bersalah dituntut kemudian diberikan sanksi. Tetapi karena kita juga menginginkan aspek keamanan pangan itu menjadi perhatian pemerintah, maka langkah-langkah untuk menerbitkan SLHS atau pengurusan SLHS dan juga langkah penting lainnya adalah bahwa kepala koki itu harus mempunyai pelatihan-pelatihan yang terkait dengan keamanan pangan. Nah, selama ini yang memperoleh pelatihan keamanan pangan atau pelatihan-pelatihan itu adalah kepala SPPG yang belum tentu menjadi penjamah makanan di SPPG. Nah, paling tidak dengan adanya 20 pemasak di setiap SPPG, itu kepalanya itu memperoleh informasi atau pelatihan tentang keamanan pangan. Dan itu akan banyak bermanfaat untuk mengkoordinir 20 pemasak yang ada di SPPG. Jadi harapan saya bahwa pelatihan itu jangan terbatas pada kepala SPPG yang tugasnya itu adalah aspek manajerial. Oke, saya ke Pak Lalu kembali. Pak Lalu, ini juga sebenarnya publik sempat bertanya-tanya, kenapa sih UMKM kok sepertinya ya dari permukaan terlihat tidak dilibatkan misalnya. Karena kan pada saat awal pelaksanaan program ini janjinya adalah ada juga pelibatan UMKM untuk mengelola hal ini, mengelola MBG ini. Seperti misalnya kantin sekolah. Nah, saya ingin minta pendapat Anda lebih
setuju saat ini pengelolaan dilakukan oleh SPPG atau melibatkan UMKM seperti misalnya kantin sekolah yang saya sebutkan tadi? Ya, begini Mas, ini kan program baru ya, program baru, kemudian tujuannya juga sungguh sangat mulia, yaitu memberikan asupan gizi bagi siswa-siswi kita yang ada di sekolah dalam rangka mereka untuk betul-betul membantu mempersiapkan diri untuk melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, yang kedua bahwa program ini terdapat kekeliruan atau kecolongan di beberapa titik. Tadi menurut data yang disampaikan oleh Prof. Ali kan dari 9 ribuan itu hanya sekitar 79 dapur lah yang kecolongan kemarin sehingga mengakibatkan keracunan siswa-siswi kita. Saya rasa itu sangat kecil sekali persentasenya, tetapi yang perlu kita apresiasi adalah niatan Presiden Prabowo Subianto bahwa beliau sangat concern sekali terhadap dunia pendidikan kita sehingga MBG ini menjadi salah satu investasi terbesar untuk dunia pendidikan kita. Memang program yang besar, yang spektakuler seperti MBG ini tidak mudah. Nah ini kerikil-kerikil menuju kesuksesan lah bagi kami. Ya. Yang kejadian hari ini adalah kerikil-kerikil menuju kesuksesan. Banyak juga kok misalnya di beberapa tayangan kita juga melihat bahwa siswa-siswi kita yang memang pengelolaan dapurnya sesuai dengan prosedural, artinya sesuai dengan juklak-juknis, akhirnya mereka menerima MBG yang memang isinya betul-betul bergizi. Ya. Bahkan di beberapa tayangan mereka sangat senang sekali, gembira menerima itu, bahkan mengatakan mantap Prabowo. Nah ini kan suatu kegirangan yang luar biasa itu. Ya, banyak memang dari putra-putri kita. Banyak memang SPPG juga yang melaksanakan ini dengan baik gitu ya, Prof. Lalu ya. Yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur ya saya rasa juga akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Ya. Nah, bahkan siswa-siswi kita sangat senang. Nah, yang ketiga pelibatan UMKM misalnya. Nah, lagi-lagi saya katakan bahwa ini program baru sedang mencari formula yang terbaik lah saya rasa. Nah saya rasa ke depan ini kan baru-baru mulai dan kita patut syukuri juga bahwa walaupun program baru tetapi target sasarannya sungguh luar biasa. Belum pernah ada presiden dalam sejarah Republik ini yang melakukan gebrakan seperti Presiden Prabowo Subianto. Nah kami di Komisi 10 yang kemudian menjadi mitra pendidikan ya tentu sangat bersyukur bahwa pendidikan ini menjadi perhatian yang sangat serius. Jadi Presiden Prabowo ini tidak hanya merevitalisasi sekolah, tetapi siswa-siswinya juga sungguh sangat diperhatikan. Nah ini bentuk keseriusan beliau terhadap dunia pendidikan. Saya rasa ke depan nanti tentu beliau sudah memikirkan bersama seluruh jajaran kabinet hari ini terkait dengan pelibatan UMKM termasuk kantin sekolah. Saya rasa sedang dicari formulanya aja ini. Lagi dicari dulu lah ya, supaya pun kalau ada SPPG yang sukses ini juga bisa ditularkan ilmunya kepada UMKM yang nanti bisa saja dilibatkan gitu ya dalam program MBG ini. Tapi Pak Lalu saya agak tertarik juga dengan pernyataan Pak Prabowo kemarin merespons pertanyaan wartawan soal kasus keracunan MBG ini. Pak Prabowo mengatakan jangan dipolitisasi katanya. MBG ini jangan dipolitisasi. Kalau menurut Anda ini apa artinya? Apakah artinya bahwa program MBG ini sebenarnya sudah jalan, sudah baik, tapi ada yang intervensi di tengah jalan atau bagaimana artinya menurut Anda? Ya saya rasa saya sepakatlah yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa program ini tidak perlulah dibesar-besarkan terkait dengan data tadi misalnya 9.000 dapur ternyata yang bermasalah cuma 79. Nah tidak perlu dibesar-besarkan apalagi ditarik-tarik ke ranah politik. Saya sangat sepakat itu bahwa tujuan dari MBG ini sungguh sangat mulia. Kita tunggulah, ini kan baru mulai, belum genap 1 tahun bahkan mulainya ini kan. Ya tentu kalaupun ada masalah ya mari kita perbaiki sama-sama. Kemudian saya berharap juga BGN terbuka untuk komunikasi dengan siapapun, yaitu seluruh stakeholder pendidikan, termasuk pemerintah daerah. Nah itu juga harus betul-betul dilibatkan, walaupun program ini anggarannya juga ada di BGN, tetapi paling tidak pengawasan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Saya melihat sudah ada beberapa kepala daerah yang berinisiatif untuk melakukan pengawasan-pengawasan melalui Dinas Pendidikan, termasuk pelibatan guru dan sebagainya. Bahkan yang perlu saya sampaikan juga bahwa kalau tahun 2025 ini, anggaran untuk MBG ini kan cukup besar ya. Tetapi anggaran yang besar itu juga
kalau 2025 ini gurunya tidak diberikan makan bergizi gratis, insya Allah nanti 2026 Presiden sudah memikirkan gurunya juga diberikan makanan bergizi gratis. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah program baru ya, tentu kalau ada hal-hal kekeliruan, kecolongan, kehilapan dan sebagainya ya kita maklumi lah. Ya, ini program yang sangat baik sehingga tidak perlu dipolitisasi, saya sepakat. Tapi ada data bahwa tadi ada 79 SPPG yang bermasalah. Ini meskipun jumlahnya kecil, persentasenya kecil, saya sepakat untuk tetap juga dievaluasi secara mendalam supaya tidak juga menjadi efek domino ke depannya, begitu Pak Lalu kira-kira. Nah, saya ke Prof. Ali. Prof. Ali, adakah rekomendasi jangka panjang dari Anda? Seperti misalnya apa yang pernah juga disinggung begitu ya untuk evaluasi ke depan, ada integrasi kokli ahli, dan juga Pak Prabowo, saya kalau nggak salah juga ya, koreksi kalau saya salah, sempat mengusulkan juga ada CCTV di SPPG seperti yang diusulkan oleh Pak Presiden sebelumnya. Lalu juga misalnya pelatihan berbasis bukti untuk penyedia makanan agar program MBG ini benar-benar meningkatkan status gizi nasional tanpa risiko kesehatan. Bagaimana Pak Ali? Ya, yang saya menginginkan tuh sekarang kan sedang dirancang adanya hotline terhadap segala macam keluhan-keluhan yang terkait dengan MBG di berbagai wilayah. Karena kita melayani, saya kira SPPG itu melayani sangat banyak orang ya di setiap kabupaten. Nah, oleh karena itu adanya hotline atau keluhan itu akan memberikan solusi yang baik kepada BGN untuk melakukan peningkatan kinerja di dalam memberikan layanan MBG. Dan hotline itu bisa dilakukan di setiap kabupaten ya, sehingga orang Sukabumi tentu lapornya ke MBG di BGN SPPG di Sukabumi. Yang kedua adalah bahwa kita menyadari BGN itu tidak mempunyai aparat di daerah. Nah, oleh karena itu dalam hal kita memberikan layanan yang sangat luar biasa besar, itu sinergi dengan Dinas Kesehatan, dengan Badan POM, ya, apalagi dengan sektor pendidikan itu menjadi sangat penting. Karena siapa yang melakukan proses pengawasan apabila terjadi hal-hal semacam yang sekarang kita ketahui, itu adalah pasti terkait dengan persoalan kesehatan, kemudian Badan POM. Nah, oleh karena itu ini sangat penting sinergi dari beberapa institusi di daerah, ya, sehingga BGN itu bisa terbantu lah dengan aparat-aparat yang memang sudah sangat banyak ya. Kalau kita bicara puskesmas itu di kabupaten sangat banyak, dan itu akan sangat berperan di dalam pelaksanaan MBG yang memang memerlukan kehati-hatian. Oke. Pak Lalu, pemerintah itu kan sekarang tadi sudah kita bahas juga sebenarnya sedikit. Kita akan perdalam lagi. Pemerintah itu kan sekarang mewajibkan dapur SPPG itu punya sertifikat layak higienis dan sanitasi. Nah, kenapa baru diterapkan sekarang sih Pak Lalu? Apakah itu sebelumnya tidak diterapkan menurut pengawasan Anda di Komisi 10 DPR? Ya, saya rasa kalau menurut informasi dari teman-teman Komisi 9, itu sebenarnya sudah dipersyaratkan sejak awal. Nah, cuman saya sepakat yang disampaikan oleh Prof. Ali tadi bahwa pelibatan banyak pihak dalam rangka mensukseskan program MBG ini juga perlu dilakukan, seperti Dinas Kesehatan di daerah, kemudian Dinas Pendidikan dan sebagainya. Ini seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses berlangsungnya makan bergizi gratis ini sungguh sangat perlu dilibatkan. Apalagi surat SLHS tadi itu. Jadi itu memang sungguh sangat penting. Kami saja di Komisi 10 di dalam rapat terakhir dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meminta agar di seluruh sekolah target penerima MBG ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 besok menganggarkan untuk penyediaan wastafel. Agar siswa-siswi kita ini sebelum mereka santap MBG mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun supaya meminimalisir kejadian-kejadian yang hari ini terus terjadi seperti itu. Ini saya teringat zaman pandemi, sebenarnya praktik ini sudah terbiasa dilakukan oleh anak-anak sekolah. Dan ini juga harusnya berlanjut gitu ya untuk menyediakan wastafel, membudayakan lagi mencuci tangan sebelum makan. Baik, ini sekarang sebenarnya meskipun evaluasi sudah dilakukan, langkah taktis sudah dilakukan seperti yang Bapak-Bapak sebutkan, tapi mata publik masih terus tertuju pada program ini karena tadi selain program ini program yang sangat baik, tapi juga pengelolaannya benar-benar harus ditata dengan baik melalui tata kelola yang juga harus direformasi. Kalau saya lihat dari kejadian-kejadian yang menimpa di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama keracunan yang menimpa anak-anak di sekolah. Baik, terima kasih Pak Lalu Hadrian, Wakil Ketua Komisi 10, dan juga Profesor Ali Homsan
Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Bapak-Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan masih menyisakan misteri bagi keluarga. Istri Arya Daru meminta kematian suaminya diusut tuntas. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.